Haleluya, selamat datang buat kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita akan menyimak info sepekan. Minggu depan kita akan kembali beribadah 2 kali, jam 9 dan jam 10.30 yang disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan diri melalui grup yang ada di handphone Bapak Ibu Saudara. Setelah ibadah raya diharapkan untuk bisa langsung pulang dan tidak berkumpul. Tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker yang benar, dan menjaga jarak. Tetap berdoa untuk daerah tempat kita tinggal agar bebas dari pandemi COVID-19. Doa syafaat di rumah masing-masing tetap dilakukan baik secara pribadi maupun keluarga di antara jam 9 malam sampai jam 11 malam. Bapak Ibu Saudara yang ingin membayarkan sosial kematian bisa disetorkan kepada Bapak Tamrin Simanjuntak atau Ibu Warlina. Dan juga persembahan dan persepuluhan yang ingin diberikan melalui transfer dapat ditransfer ke rekening BCA Ibu Gembala dengan nomor rekening 871 004 7112 atas nama Teresia Maria Repi. Puji Tuhan, demikian info sepekan pada saat ini. Selamat melanjutkan ibadah, mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati yang terbaik, kita berikan kepada Tuhan. Kita akan mulai dengan ibadah kita di pagi ini. Kita angkat pujian yang berkata, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, setiap hari ku memuji. Semua
yang hormat, kuasa bagi raja. Gunung-gunung laut bergelombang mendekat padamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelombang bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih. Bapak di surga, kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan di hari ini. Tuhan, kami umat-umat-Mu boleh masih bisa berkumpul di tempat ini Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa bahwa kami serahkan ibadah kami mulai dari awal pertengahan sampai berakhirnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang berkarya bekerja atas ibadah kami di siang hari ini. Bapak, kami berdoa buat umat-umat-Mu yang hari ini mengambil bagian beribadah kepada Tuhan. Urapi setiap hati dan pikiran kami supaya ibadah kami di pagi siang ini Tuhan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat-Mu Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka, tibakan mereka di tempat dengan keadaan selamat supaya kami sama-sama beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, tiada terukur besar kasih-Nya Tuhan. Lalu
Panjang dan lebarnya berdiri lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat berselami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak. Yesus ada perbuatanmu, besar anugerahmu, berhenti mencipta. Tiada pengukur besar kasih setia Tuhan. Panjang dan lebarnya berdiri lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat berselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuliakan. Yesus ada perbuatanmu, besar anugerahmu, pun bersyukur. Tiada pengukur besar kasih setia Tuhan. Panjang dan lebarnya berdiri lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat berselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Kita angkat pujian yang berkata, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah umat-Mu, Allah dan jati tempat turunnya. Kerahkanlah kekuatan ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah umat-Mu, Allah dan jati tempat turunnya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, bersoraklah. Hey, Yesus bangkit, bernyanyilah. Yesus dibebaskan, Tuhan dibebaskan, Allah dan jati tempat turunnya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, bersoraklah. Hey, Yesus bangkit, bernyanyilah. Tuhan dibebaskan, Allah dan jati
di tempat dudukkan. Allah dahsyat di tempat dudukkan. Allah dahsyat di tempat dudukkan. Haleluya. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita fokuskan hanya untuk kepada Tuhan. Kita akan masuk kepada kebenaran firman Allah. Untuk itu kita akan angkat pujian yang berkata, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
besar melimpah. Anugerah, kemurahan, kebaikan, kasih karunia, pertolongan, segala yang kami boleh terima daripadamu luar biasa. Saatnya tiba kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hati kami, pendengaran kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami akan terima firman-Mu saat ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ribuan tahun yang lalu di sebuah kerajaan hidup seorang raja yang super kaya, di atas dari kaya raya, ya. Tentaranya bisa terbang, kekuatannya bisa mengalahkan angin, badai, ataukah petir, ya. Suaranya membuat gunung batu terbelah, pohon karena kedahsyatan suara daripada raja ini tumbang. Namun dia mau pindah ke sebuah desa yang kecil dan mau menjadi rakyat jelata, miskin, tidak punya harta apa-apa, menggelandang, dan hanya memiliki pakaian di badan. Saudara pernah dengar kisah ini? Mari kita buka dan baca di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 bagian B baru bagian A. 2 Korintus, ya. Kita berdiri semua. Saudara boleh baca di Alkitab, ya. Saudara boleh lihat juga di ya. Kita baca bersama ayat ini. Bagian B dulu, ya. Kita mulai dari kata bahwa, ya. 2, 3. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bagian A. 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Yang tadi saya katakan, seorang raja yang kaya raya, super kaya, ya. Kemudian dia punya kekuatan yang tidak bisa tertandingi, suaranya membelah gunung batu, ya. Dia punya kekuatan yang dapat memindahkan gunung. Dia menjadi seorang yang miskin. Dia datang ke dunia ini, tinggalkan sorga yang mewah, yang luar biasa, kehebatan, datang ke dalam dunia ini menjadi hina, lahir di Bethlehem, hidup sebagai anak tukang kayu. Pada usia dewasa dia tidak punya tempat tinggal, dia menggelandang, dan pada waktu matinya mengerikan, disalib. Dia jadi miskin,
dia jadi hina, dia jadi terbuang, tidak diperhatikan. Bahkan ketika dia meninggal, wajahnya tidak berbentuk lagi. Siapa raja itu? Siapa raja itu? Yesus. Ya, itu sebabnya lagu tadi dinyanyikan, Yesus bangkit. Kalau saudara nyanyi lagu ini, tolong dirubah. Yang dikatakan Allah dirubah. Bagi pada WL, jangan digunakan Allah. Karena kalau kita didengar oleh orang-orang Kedar Nebayot, mereka akan bilang, tuh Allah bangkit. Allah orang Kristen mati, bangkit. Yang mati bukan Allah kita, tetapi kemanusiaannya yang ada di dalam Yesus. Sekali lagi, Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Lebih tepat daripada Sandy teriak, Allah bangkit. Terus di situ ada si Kedar, Allah siapa yang mati? Allah lo, Allah gua nggak pernah mati. Nah ini perlu, karena kita ada di tengah-tengah orang Kedar Nebayot. Kita harus gunakan kata-kata yang bisa mereka mengerti, karena kita mau seberangkan Injil kepada mereka. Ya, lanjut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana ya di dalam ayat ini kita lihat dia jadi miskin, dia jadi hina, dia jadi susah, dia jadi gembel. Kalau saya katakan dia gembel, Yesus jadi gembel. Bayangkan, dia punya semuanya. Bahkan dikatakan bumi ini tempat dia berpijak. Kalau dia datang ke bumi, dia berpijak. Allah itu, Yesus itu dia berpijak dari kutub utara dan kutub selatan, ya. Bagaimana besarnya dia, bagaimana besarnya dia. Saya mau kasih tahu berapa besarnya Tuhan kita. Itulah. Tapi dia mau jadi kecil, dia mau jadi hina, dia mau lahir, dia mau ada dalam kandungan Maria untuk lahir ke dunia ini. Dia datang untuk bukan jalan-jalan. Kalau manusia kalau lagi sumpah begini jalan-jalan ke kebun binatang, jalan-jalan ke Ancol, jalan-jalan ke Monas, cari penghiburan. Yesus datang ke dunia ini bukan cari penghiburan. Ya, dia bukan cari jalan-jalan rekreasi, tapi dia cari saudara dan saya. Itu yang perlu kita ingat. Dan judul khotbah saya pada saat ini yaitu Tuhan Yesus sangat peduli pada kita. Dia sangat peduli, dia sangat memperhatikan. Ayah ibumu sudah tidak ada. Meskipun mereka menyayangimu, mengasihimu, dia sudah tidak ada. Tapi Tuhan tetap mengasihimu. Itu yang kita perlu tahu, ya. Sehingga jangan sampai kita kalut hidup, aduh ma, aduh pak, kemana saya mesti minta pertolongan. Orang tua terbatas karena batas usia yang sudah ditentukan oleh Alkitab. Berserulah kepada Tuhan. Itu yang saya ingin sampaikan, karena dia memperdulikan kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, kita melihat Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Filipi pasal 2. Kita akan menemukan lagi ya perjalanan dia. Filipi pasal 2 ayat 6. Pria baca sama saya ayat 6, 7 wanita dan 8 kita baca sama-sama. 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perempuan. Ayat 8 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kita melihat ya raja yang hebat, yang besar itu ya. Ayat yang ke-6 dia katakan bahwa dia walaupun sebagai Allah menganggap tidak ada yang dia harus pertahankan. Kita kalau saudara lihat geng-geng tukang palak, kalau dia datang mau dekatin kita, mukanya sudah minum cap tikus, sudah minum alkohol, mukanya ganas, ya, seolah-olah dia yang mempunyai hidup kita, ya, dia peras kita, ya, perampok. Kita lihat, lu belum tahu sama gua makan lo, gua habisin lo jadi orang. Nah itu dia bahasanya. Yesus punya nyawa kita, dia yang punya bumi ini, dia yang punya segala sesuatu, dia punya. Tapi dia tidak membanggakan bahwa ini gua punya.
Dia turun jadi hina, menganggap setara dengan tidak dia menganggap kesetaraan yang Allah, tapi dia merendahkan diri. Ayat yang ketujuh, ya, mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, bukan tuan, bukan raja, tapi hamba. Nah, saudara lihat, hamba disuruh kemana dia pergi, nggak ada alasan, nggak boleh. Dia menempatkan diri sebagai hamba daripada Bapa sorga, ya. Bahkan seringkali kita tidak sadar, kalau kita berdoa, kita jadikan diri kita sebagai tuan, Yesus itu sebagai hamba. Tuhan, saya mau pergi, ya, jagain saya di jalan. Nggak bilang tolong, nggak bilang lindungi. Tuhan, jagain saya di jalan, pergilah dia. Tuhan, jagain ya, di rumah ada anjing saya, jangan dia mati. Ya, doa kita simple. Karena kita beranggap, nah, dia itu kan teman. Jadi ada kalanya teman itu kita rendahkan, dan memang dia terima. Apakah pernah dia bilang, "Ah, lu siapa sih lu?" Enggak, dia dengar. Kalau Iwan bilang, "Jagain restoran saya," Tuhan jagain. Ya, ada tukang palak mau datang, Tuhan bilang, "Lu jangan ganggu itu, orang gua itu." Ya, banyak kejadian. Ya, orang-orang yang mau mengganggu anak-anaknya, dia berhadapan dengan Tuhan sendiri, ya. Dan inilah menjadi kenyataan bahwa, ya, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah dia, ya. Karena apa? Dia sangat peduli, perhatian. Dia sangat memberikan satu, katakanlah, apresiasi, ataukah memberikan satu kedudukan, sekalian kedudukan yang tinggi bagi saudara dan saya. Malaikat, kalau kita disejajarkan dengan malaikat, dia bilang, "Tang, keluar kau malaikat, ini anak gua tuh, lu jangan ganggu dia." Malaikat itu adalah pesuruh kita. Tuhan jadikan kita tanah liat ini, yang bau busuk ini, dibandingkan dengan malaikat, kita lebih tinggi. Siapa saudara, siapa saya? Maaf, orang tinggal di tempat kumuh di Jakarta, tapi di hadapan Tuhan kita lebih tinggi dari malaikat sorga. Itu sebabnya saudara, jangan kecilkan keberadaanmu dengan persoalan yang saudara sedang hadapi. Jangan saudara bilang, "Aduh, terlalu besar masalah ini, aduh, COVID sedang menunggu." Seolah-olah kita kecilkan Tuhan yang besar yang ada dalam hidup kita. Dia mau mati bagi kita, dia mau berkorban bagi kita. Dia tidak pedulikan dirinya sendiri. Karena apa? Dia sangat mengasihimu, mengasihi keluargamu. Karena dari sekian umat yang ada di kolong langit ini, saudara yang sudah dipilih lebih dahulu, kata Efesus. Sebelum dunia dijadikan, nama saudara dia sudah catat. Si Ucok, si Ungke, ya, si Momo, si Keke, si Abang, si Mas, si Neneng, Tuhan sudah catat. Kalau tidak menjadi catatan Tuhan sampai mati, bagaimanapun saudara mau cari keselamatan tidak akan dapat. Dan saudara lihat, banyak mereka yang tinggalkan dunia ini dari kaya raya, masih kecil, hidup di istana besar, menjadi orang terhormat, menjadi orang yang dihargai, sampai mati nggak tahu pergi kemana. Pergi dia kemana? Nggak tahu kemana. Kalau saudara dan saya sebagai orang-orang yang dicari oleh Tuhan menurut daftar yang diberikan Bapa Sorga, ketika saudara ada di dalam dunia ini, kita bisa klaim, kalau kamu mau mati kemana? Kita klaim mati, kita mati masuk sorga karena darah Yesus yang menyelamatkan saya. Yang lain bingung, mati nggak tahu, itu urusan jiwa. Nanti aja gue berbuat korban yang banyak supaya gue masuk neraka dulu, dari neraka baru masuk surga. Sampai di neraka dia bilang begini, lu mau kemana? Itu malaikat bilang, gue mau ke surga. Loh, kenapa lu ada di sini? Katanya waktu gue di dunia diajarin harus masuk juga neraka. Nanti di neraka ditimbang-timbang. Kalau banyak dosanya tinggal di sini, kalau ringan di sana. Ya, nanti dapat bonus. Malaikat bilang, dulu lu di sana dikibulin, ya, sama pemimpinmu. Dulu di sana ada bonus, di sini nggak ada bonus. Kalau sudah di neraka sampai kekal di neraka. Hah? Kok kenapa begitu? Mau apa lagi? Keselamatan dari sekarang
kita cari. Bukan nanti sudah mati baru ditolong, doakan ya supaya dia masuk surga, perbuatannya kesalahan diampuni. Tidak ada doa bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada doa yang begitu. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kalau dia menghadapi maut, puji Tuhan, dia akan berpindah dari kematian pindah kepada kehidupan. Itulah kepedulian Tuhan bagi kita. Dan dia yang membuktikan, dia datang di sorga, dia mati, dia bangkit, dan dia mengalahkan maut. Lanjut kita melihat, kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 pertama. Ya, Yohanes 1. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara lihat dulu ya, keberadaan dia yang saya katakan tadi hanya sekilas ya, tapi saya ingin bawa dalam kebenaran firman Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya kapan? Pada penciptaan langit dan bumi. Bahkan kalau saya baca dalam satu tulisan, itu ada tulisan judulnya guntingan genom. Ternyata virus berada di alam semesta ini, termasuk bumi, 4,5 miliar tahun yang lalu. Manusia 3,5 miliar tahun yang lalu. Dinosaurus 3,3 miliar tahun lalu. Itu sebabnya dia katakan virus bisa menguasai manusia. Karena apa? Kita belakangan ada di bumi ini. Ini kalau saya bicara menurut ilmu pengetahuan ya. Dan memang kalau kita gali itu agak panjang. Antara kejadian 1 dan kejadian 2 ceritanya panjang. Tapi saya tidak bicara di situ. Tapi saya kasih gambaran sama saudara. Virus, masalah apapun yang ada itu takluk kepada Yesus. Dan sebagai pembuktian 7 bulan saya dan Alex boleh sehat. Siapa yang kasih? Pak Iwan dengan saya boleh sehat. Siapa yang kasih? Bukan kebetulan, Tuhan yang kasih. Dan ini yang saya ingin sadarkan kepada jemaat. Jangan kita abaikan Tuhan Yesus. Peduliannya luar biasa, ya. Perhatiannya luar biasa. Tidak ada satu raja, satu pemimpin yang akan memperhatikan kita seperti Yesus. Jangan kita lupakan dia, ya. Dia Allah. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Dia sudah tahu. Tahun sekian, tanggal sekian ada virus di bumi ini. Dia udah tahu. Bahkan mungkin dia sudah rancang. Tahun sekian, abad sekian, manusia itu akan sombong, congkak, angkuh hidup di bumi yang saya punya. Saya nggak bisa musnahkan dia. Karena apa? Saya mengasihi dia. Supaya dia ingat kepada saya kasih virus. Setan, kau pergi kasih virus di bumi. Sama seperti Tuhan kasih tahu sama Ayub. Ayub, kamu akan dicobai. Setan dia datang, dia coba. Habis Ayub. Begitu juga kita. Kalau saya ambil gambaran firman Tuhan, izinkan. Karena apa? Kita congkak, sombong, angkuh, tidak ada duanya. Lu belum tahu siapa gua. Nah, dia ini kalau manusia udah marah, ya dia mau kasih lihat siapa dia. Lu belum tahu siapa gua. Tanya. Lu aja nggak tahu siapa lu. Lu mau bilang siapa tahu gua. Ya. Itu manusia. Ada kalanya dia nggak tahu bicara dengan Tuhan. Apa itu Tuhan? Bohong aja dia. Kita menyangkal dia. Tapi kembali lagi, saya katakan. Tuhan izinkan untuk merendahkan kita dan kita tahu bahwa ada yang peduli sama kita, hanya Tuhan Yesus. Negara maju sekalipun dengan vaksin yang sudah didapat masih diuji coba dan belum tahu kapan bisa diedarkan dan bisa keampuhannya kayak apa. Tapi tubuh dan darah Kristus yang selama ini saudara makan dan minum sudah menjaga kita selama 7 bulan. Dan ini akan berjalan lagi paling tidak. Saya minta sama Tuhan 7 bulan. Tuhan tolong saya. Tolong jemaat Tuhan. Tapi Tuhan bukan menolong kita cuma sampai 7 bulan. Dia akan tolong kita sampai selama-lamanya. Dan ini yang kita perlu hargai ya. Sekali lagi, hargai perhatian Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita melihat ayat berikut. Matius Yohanes 1 ayat 14. Dikatakan dia Allah, dia besar, dia pencipta alam semesta, tapi dia mau jadi manusia, mau jadi kecil seperti manusia. Dan tahu apa yang dia rasakan? Dia tahu kalau saudara takut terhadap COVID, dia tahu. Ayat itu coba munculkan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan telah melihat kemuliaannya, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dia tahu saudara lapar, dia tahu saudara sakit, dia tahu saudara takut karena dia pernah jadi manusia. Ya.
Kalau setan nggak pernah jadi manusia. Setan tetap setan. Ya, dia nggak pernah rasa sakit, takut, nggak ada dia. Karena dia tidak pernah menjadi manusia. Kalau Tuhan dia menjadi manusia untuk rasa bagaimana kehidupan manusia yang ditipu, yang diakali, yang dikerjain, yang diperlakukan tidak adil. Kalau dia tidak menjadi manusia, dia bilang saya Allah. Udah lu rasa sendiri aja. Memang karena upah dosa itu maut, itu aja. Tapi dia tidak. Ketika kita bilang Tuhan saya sedang mengalami kesulitan yang besar, saya tahu nak. Karena saya pernah tinggal di bumi, alamat saya di Bethlehem. Saya tahu kesusahan di bumi apa, saya tahu nak itu. Itu dia. Nah, saudara yang kasih, kita lihat lagi ayat berikut. Matius 26 ayat 39, ayat 39. Digeser sedikit. Ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus waktu dia mau menghadapi kematian, dia anggap kematian itu sebagai cawan yang dia harus minum. Dia bilang mengerikan, pahit, tidak mampu. Sebagai manusia dia tidak mampu. Kalau bisa lalukan Bapa, lalukan, saya tidak mampu. Bahkan dia ketakutan luar biasa. Dan kalau saudara lihat bagaimana dia mau ambil alih dosa saudara dan dia akan hapus, itu tidak mudah. Saudara lihat, baca dulu, tolong dikeluarkan ya. Lukas pasal 22 ayat 44. Saudara, kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk naik ke Golgota, itu adalah perusahaan satu hal yang tidak mudah. Ya. Dan Alkitab katakan di dalam, coba muncul Lukas 22 ayat 44. Ya, dia berdoa, dan berdoa itu bukan tidur. Berdoa itu dikatakan di situ, saudara lihat, dia berdoa, tetesan keringatnya menjadi darah. Menurut keterangan para medis, kenapa? Karena pembuluh darah dari Yesus, karena ketakutan yang luar biasa, putus, maka dia berubah menjadi darah. Untuk apa dia rasakan itu? Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Untuk peduli bagi dosamu, pelanggaranmu. Dia berikan satu perhatian kepada Bapa sehingga kita boleh mendapat keselamatan itu. Nah, saudara yang kasih, itu sebabnya jangan kita lupakan dia dalam hidup ini. Kalau saudara lolos, saudara ditolong dalam COVID, perbanyak pujian penyembahan saudara. Tiap pagi saya beritahu di sini. Pagi kami ada 2 sesi. Satu pagi pujian, satu penyembahan. Saya beritahu, tidak kurang dari 15 sampai 20 menit. Saya minta terus. Apa yang kita mau balas kepada Tuhan atas pertolongan dia selama sekian bulan. Kalau saudara bawa kolektor, itu memang sudah Tuhan ajarkan, kita harus memberi. Dunia ini juga diajar memberi untuk kepedulian sosial. Karena itu diajar Tuhan. Tetapi pemberian yang paling mulia adalah ucapan bibir saudara, terima kasih Tuhan. Kalau saudara keluar rumah, saudara jalan, jangan lupa terima kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan, haleluya. Saudara mengucap syukur itu, Tuhan lihat dan Tuhan tahu ini anakku. Hai COVID, minggir loh, ya. Ibu mana mau lewat, minggir loh, ya. Ya, yang suruh minggir itu Tuhan. Waktu kita sebut nama Yesus, takut itu COVID. Ya, itu sudah kita buktikan lah. Kita nggak bisa sangka lagi kemungkinan. Tiap kali saya ngomong, ada saudara-saudara di daerah, lakukan protokol Alkitab, panggil nama Yesus. Kamu belum seperti Jakarta, mungkin satu saat akan sampai di kampung. Dan itu bisa terjadi. Tapi lakukan protokol Alkitab, kalian akan dijaga dan dilindungi. Dan mereka mulai praktek. Oh, ada perjamuan. Iya. Karena mereka nggak kebaktian, ada yang nggak kebaktian. Ketakutan. Puji Tuhan kita bisa ibadah di sini, dan sebagai kesaksian tolong siapkan itu, ya. Ayat terakhir kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 32, ya. Saudara lihat Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kita stop. Bersama Uli, mana Uli? Uli, ini dia nih.
Sekretaris sementara. Ya. 32, 33 ya, Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Kita punya pembela di sorga, yaitu Yesus. Ya, kita bersyukur Tuhan Yesus baik, Dia peduli bagi kita. Mari kita akan nyanyikan itu satu pujian, ya. Dia peliharaku, Dia peliharaku. Di waktu susah, di waktu senang, Dia pelihara. Kita boleh lewatin 7 bulan, itu bukan kebetulan, tapi Tuhan yang sudah membuktikan pemeliharaannya luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya jangan kita abaikan pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Dia setia. Kita seringkali tidak setia, tapi Dia tetap setia, karena Alkitab katakan Dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Itu sebabnya mari ya, kita lebih setia kepada Tuhan, lakukan protokol Alkitab, karena pertolongan Tuhan bukan hanya sampai hari ini, tapi 7 bulan saya minta Tuhan, 7 bulan dan seterusnya. Biarlah pertolongan Tuhan kami boleh alami, kami boleh dijaga, dilindungi. Pembelaan daripada Tuhan tidak akan ada habis-habisnya. Dia peliharaku, Dia peliharaku, di senang atau susah, Dia pelihara. Saudara, saya mengundang saudara berdiri nyanyikan nyanyian ini sebagai ungkapan syukur. Terima kasih kita, doa kita. Tuhan yang sudah pelihara, Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah lindungi, Tuhan sudah bentengi saudara dari pesada masalah serangan COVID-19 di Jakarta ini. Dan pertolongan Tuhan akan berlanjut terus. Di senang atau susah, Dia pelihara. Dengan setengah suara saudara nyanyikan lagu ini, renungkan kebaikan Tuhan. Dia, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah pelihara aku, keluargaku. Kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kepedulian-Mu yang luar biasa. Kami mau setia kepada-Mu Tuhan. Kami mau taati firman-Mu Tuhan. Karena tidak ada yang dapat menolong kami, menjaga, melindungi kecuali Tuhan Yesus yang besar, yang mulia di sorga, telah menjadi manusia dan mau menolong kami yang susah, menolong kami yang sedang menghadapi ketakutan di hari-hari ini. Sekali lagi kita nyanyi bersama, Dia peliharaku. Amin. Dia peliharaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia peliharaku. Ibu Gembala akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, amin.
Haleluya. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Akan menutup ibadah kita di siang ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujian yang berkata kemuliaan bagi Tuhan di tempat ini. Bapa sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami yakin firman Allah luar biasa memberikan kami satu kekuatan bahwa kami adalah orang-orang yang hebat, orang dahsyat yang dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Kalau kami mau melakukan sesuatu untuk pekerjaan, untuk perayaan Natal, ini adalah sebagai ungkapan syukur, terima kasih kami sudah dipilih oleh Tuhan. Dan sampai kapanpun kami tidak bisa menyeborkan diri untuk dipakai oleh Tuhan kalau Tuhan tidak berkenan. Dan saat ini kami percaya nama-nama yang hamba-Mu akan sebutkan ini adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan menjadi panitia Natal pada tanggal 25 Desember yang akan datang untuk jemaat Immanuel Sukapura. Mereka ini adalah Bu Saidi Simatupang, Bapak Sosiawan Komara, Bapak Efraim Revi, Bapak Wijaya, Ibu Kuera dari Koni Kuera, dari Billy Uli Manuru, Bapak Semi Revi, Ibu Fitri Revi, Ibu Liga Siahaan dan Saudara Kica. Nama Bapak, hamba-Mu berdampak di hadapan hadirat-Mu, nama-nama yang sudah ditulis di kertas untuk panitia Natal, mereka akan dibantu oleh seluruh sidang jemaat dan kami akan bergotong royong untuk bekerja sama mensukseskan Natal itu. Kami serahkan nama-nama ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati mereka, ada kerjasama yang baik, target-target dan acara yang sudah direncanakan akan terlaksana dengan baik. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Sebentar kami
berpisah dari tempat ini. Tuhan berkati korban-korban persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu Tuhan, yang membalikan dirimu. Tuhan buka tingkap langit sorga dan curahkan berkat kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam segala aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh umat-umat-Mu, dalam hal belajar mengajar, dalam pekerjaan, dalam bisnis, perdagangan, usaha, mata pencarian, apa saja yang mereka lakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, bukakan jalan. Berkati mereka. Berikan perbedaan antara orang yang beribadah, orang yang percaya kepada-Mu dan yang tidak. Dan kami percaya Tuhan sudah tolong kami sampai saat ini. Tuhan akan tolong menghadapi ekonomi yang lesu, menghadapi perdagangan yang sulit. Kami percaya umat-umat-Mu akan dibela oleh Tuhan. Mereka akan diperhatikan oleh Tuhan. Mereka akan ditolong oleh Tuhan dalam nama Yesus. Mereka akan merasakan itu di dalam kehidupan mereka, di rumah mereka, di tempat pekerjaan, di mana mereka berada. Tuhan akan membuktikan janji-Nya. Kemanapun mereka pergi, di perjalanan, di kantor, di pasar, bahkan ke rumah sakit, Tuhan jagai mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mereka menggunakan nama Yesus, maka Tuhan akan membuktikan kedahsyatan nama itu. Engkau akan menjaga dan melindungi, memelihara mereka. Ini doa kami untuk umat-umat ini. Terima kasih banyak Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan saja yang dipuji-puji dan disembah. Berkati lingkungan masyarakat. Berkati RT, RW, lurah, camat, dan wali kota Jakarta Utara. Tolong supaya COVID-19 akan hilang dari DKI Jakarta. Dalam nama Yesus kami berdoa. Karena hanya doa saja yang kami dapat sampaikan kepada-Mu, dan Engkau akan bergerak dengan kuasa-Mu, akan mengirim malaikat sorga untuk menjaga dan melindungi warga DKI Jakarta. Karena kami saat ini adalah penduduk Jakarta. Kami berdoa untuk kesejahteraan, kesehatan, dan keamanan DKI Jakarta. Ini doa kami Tuhan. Tolong ada demo yang akan dilangsungkan mungkin pada hari-hari yang akan datang. Biarlah demo damai. RUU Cipta Kerja, Cipta Karya, dan yang akan dibahas, yang akan diputuskan, undang-undang sapu jagat atau omnibus law. Biarlah Tuhan tolong. Apa yang baik akan dilakukan, apa yang perlu diperbaiki akan dinegosiasi. Tapi tidak ada bakar-bakaran, tidak ada perusakan, tidak ada anarkis yang terjadi di Jakarta. Dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan lindungi kota Jakarta. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa, inilah permohonan kami saat ini. Kasih-kasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Hanya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kepada kalian Tuhan. Haleluya.